Kenapa datang sehari lebih awal ke sini? Bukannya mau ikut hadir di pernikahan kakak. Besok kan kakak mau menikah. Aku tidak sabar jadi langsung datang dan bawa banyak hadiah. Terima kasih atas perhatianmu. Sudah sepantasnya. Oh iya, calon kakak ipar mana? Dia sedang menunggu di istana. Besok di pernikahan baru bisa ketemu. Jangan kasih tahu dia dulu ya. Aku mau kasih hadiahnya langsung besok di pernikahan, biar jadi kejutan. Apapun maumu. Perjalanan panjang. Adikku, masuk dulu dan istirahatlah. Pangeran ini punya selingkuhan di luar. Ini akan jadi drama yang seru. Permaisuriku. Gelang giok dan sisir permata ini harganya tidak ternilai. Aku pilih dengan hati-hati dari harta istana yang paling berharga untuk calon kakak ipar sebagai hadiah. Dia pasti suka. Suara apa itu? Kakak, apa kakak datang lagi? Dasar perempuan jahat. Besok aku akan menikah dengan pangeran. Saat itu tiba, aku akan jadi kakak ipar yang mulia ratu. Seorang putri pangeran yang penuh kehormatan. Celaka permaisuri, barusan aku lihat pangeran sedang selingkuh. Apa? Dasar perempuan jahat. Berani-beraninya godain pangeran. Lihat aja, aku hajar kamu. Dasar perempuan. Aku hajar kamu sampai mati. Dasar perempuan jahat. Kamu ini calon permaisuri Lastri Aruna. Ternyata kamu kenal aku ya. Tahu siapa aku, tapi masih berani goda pangeran. Aku kenal kamu, Lastri Aruna. Kamu salah paham soal aku. Salah paham apa? Salah paham kalau kamu selingkuhan pangeran di belakangku. Kamu tahu sekali besok aku bakal nikah sama pangeran. Masih berani jadi pelakor. Benar-benar tidak tahu malu. Dengar ya, orang jahat itu tetap jahat. Seumur hidup tidak bakal bisa naik jadi istri yang terhormat. Lastri Aruna, aku bukan... Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya panggil nama besarku. Mau mati ya? Iya, dasar perempuan murahan. Berani-beraninya goda suami orang. Sampai berani panggil nama permaisuri besar lagi. Memangnya kamu pantas? Harusnya dia dibuang ke rumah bordil saja, biar dia tahu rasanya menjadi mainan orang banyak. Dasar perempuan jahat. Pangeran pasti sering manjain kamu kan? Lihat aja barang mewah di sini. Belum lagi 2 peti perhiasan itu. Dasar perempuan jahat. Memangnya kamu pantas? Ayo teman-teman, hancurkan semuanya. Tidak, jangan, jangan. Ih, jangan dihancurkan. Mau apa kamu? Jangan dihancurkan. Aku mohon, jangan dihancurkan. Jangan dihancurkan. Jangan dihancurkan. Buka baju perempuan itu dan telanjangi. Aku mau lihat apa yang dia punya sampai bisa menggoda pangeran. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh. Jangan sentuh aku. Jangan, berhenti. Aku ini adiknya pangeran. Aku ini adik kandung pangeran. Adik apaan? Jangan-jangan kakak yang manggil adik kesayangannya di atas ranjang ya? Bicara apa kamu? Bukan begitu. Aku... Berani-beraninya kamu ganggu kehormatanku sebagai istri sah. Sudah bosan hidup ya? Bukan begitu. Aku sudah susah payah sampai di posisi ini. Sebentar lagi aku bakal jadi permaisuri. Siapa yang menghalangi jalanku akan kubikin menyesal seumur hidup. Aku pasti bikin mereka tidak akan bisa tenang. Nyonya besar, perempuan ini Anda tidak usah pikirkan dia. Dia cuma bisa mimpi. Kalau mau bersaing denganmu, mimpi saja. Kalau sudah jadi permaisuri terhormat, urusan jodoh kami semua akan bergantung sama kamu. Tenang saja, kalau aku nikah sama pangeran, kalian pasti kebagian untungnya. Kakak pernah bilang dia mau istri yang lembut dan bijaksana, yang baik hati. Malah dapat orang yang arogan dan kasar seperti ini. Sepertinya kakak tertipu. Keluar dari sini. Kamu bilang apa? Aku bilang keluar dari sini. Dasar perempuan jahat, berani-beraninya bentak aku. Sepertinya kamu belum ngerti situasinya sekarang. Cuma perempuan rendahan, dengan sekali ngomong, aku bisa bikin kamu mati. Aku hajar kamu sampai mati. Cukup!
Aku ini adik kandung pangeran, ratu dari kerajaan ini. Aku ini adik kandung pangeran, ratu dari kerajaan ini. Kamu bilang apa? Kamu ratu? Lucu sekali. Dasar perempuan jahat, jadi selingkuhan saja masih bergaya pakai nama orang besar. Berani sekali kamu menantang kehormatan ratu. Kamu benar-benar berani mati ya. Kalau tidak percaya, silahkan tanya pangeran. Wah, kamu lumayan tahu banyak ya. Kamu tahu adik pangeran kami itu ratu pertama kami. Yang paling terhormat yang mulia ratu. Kalau kamu itu ratu, aku ini nenek moyangmu. Siapa yang tiba-tiba bilang kalau dirinya ratu? Lebih baik kita periksa saja dulu. Periksa apa lagi? Pangeran sudah bilang sama aku, ratu itu baru besok datang. Khusus buat hadir di pernikahan kami. Ngasih restu buat kami berdua. Dia tidak mungkin ratu. Kalian pasti akan menyesal. Menyesal? Menyesal kenapa? Menyesal. Karena aku hancurin barang-barang kamu. Mau apa kamu? Mau apa? Gelang giok dan sisir permata begitu berharga. Pasti kamu bujuk pangeran buat ngasih kamu kan? Dasar perempuan tidak tahu malu. Aku saja tidak minta itu. Kamu siapa? Pakai gelang bagus seperti ini. Lihat saja, ini jelas barang impor. Dan sisir ini bernilai tinggi, satu negara saja susah mencarinya. Nyonya besar, sepertinya perempuan ini memang sudah bikin pangeran jatuh hati sekali. Sampai barang langka begini rela dikasih ke dia. Bukan begitu, ini. Dasar perempuan jahat, barang berharga gini patas buat kamu. Aku saja gak minta ini. Jangan harap kamu. Tunggu. Lastri Aruna, tolong jangan dihancurkan. Kenapa? Kalau kamu hancurkan barang-barang ini, besok pasti kamu akan menyesal. Menyesal? Konyol. Aku hancurkan saja. Aku hancurkan saja barang itu. Mau apa kamu? Lihat wajah perempuan jahat itu. Sudah seperti arang hitam. Sakit hati sekali kan? Siapa suruh kamu tidak tahu diri? Perempuan yang suka menggoda suami orang tidak pantas pakai barang-barang seperti itu. Sudah puas menghancurkan semuanya? Sekarang kalian pergilah. Permaisuri, lihat saja dia seperti itu. Sepertinya masih tidak terima. Tidak terima. Berarti kita kurang keras mengajarnya. Ayo, ambil alat itu. Siap. Ini, mau apa kamu? Ayo pegang dia. Mau apa kalian? Lepaskan aku! Mau apa kalian? Lihat tangan ini. Halus sekali. Dirawat terus sepertinya. Pasti sering pakai tangan ini buat ngelayanin pangeran ya. Cepat patahin semua jari-jarinya. Aku mau lihat. Masih berani sombong apa tidak? Kamu gila! Lastri Aruna, aku kasih tahu kamu, tangan ini setiap tahun buat upacara suci, pegang lentera doa, masih harus baca laporan. Kalau kamu berani hancurkan tanganku, kamu pasti akan menyesal. Masih menyebut dirinya yang mulia ya? Ratu itu tidak mungkin serendah kamu. Dasar tidak tahu malu. Pegang dia erat-erat. Aku bakal lakuin sendiri. Jangan, jangan. Rasakan itu. Putri dari Perdana Menteri, putri dari pengawas kerajaan, putri dari keluarga bangsawan. Baiklah, aku ingat semua ini. Perempuan ini bicara apa? Biarkan saja, tangannya sudah rusak. Mau menggoda suami orang bagaimana? Hei, kamu bilang apa? Aku bilang, Lastri Aruna,
Mimpi kamu jadi permaisuri sudah selesai di sini. Diam! Sudah seperti ini saja masih berani sombong. Ini apa? Terang dan mulia. Apa kamu pantas dapat kata-kata ini? Aku hancurkan saja sekarang. Jangan dihancurkan. Jangan dihancurkan, kumohon. Ini satu-satunya hadiah upacara dari ayahku. 4 kata ini ditulis langsung oleh ayahku. Diberikan oleh mendiang raja. Omong kosong. Aku tetap akan hancurkan. Mau apa kamu? Jangan sentuh papan itu. Kalau berani, kamu bisa celaka. Merusak peninggalan mendiang raja di depan umum. Bawa bencana ke keluarga. Kamu bilang apa? Papan tua begini bisa bawa celaka? Bencana buat keluarga? Kamu pikir aku percaya omong kosong tentang peninggalan raja ini? Aku tetap hancurkan. Itu pemberian ayahku. Tidak boleh mereka hancurkan. Berhenti! Aku mohon. Asal kamu tidak hancurkan. Aku janji apa saja. Oh, Aku janji. Selama kamu tidak sentuh papan ini, semua yang sudah terjadi bisa aku maafkan. Aku mohon. mau lindungin papan ini? Baik. Kamu merangkak seperti anjing ke sini dan mohon sama aku. Kamu bilang apa? Kamu tuli ya? Merangkak ke sini dan mohon padaku. Pelakor, merangkak sini. Mohonlah pada permaisuri. Kamu yakin tidak akan menyesal? Menyesal? Penyesalanku satu-satunya adalah tidak kasih pelajaran ke kamu lebih cepat. Sudah, jangan banyak bicara. Aku hitung sampai 3. 1, 2. Baiklah. Aku akan berlutut. Merangkak. Cepat merangkak. Masih belum juga merangkak ke sini. Kasih hormat 3 kali ke nyonya besar kita. Kamu. Masih berani melotot? Kasih hormat atau tidak? Baiklah. Aku kasih hormat. Apa sudah cukup? Belum cukup. Baru segini saja kan? Pelakor, ayo coba tiru suara anjing lagi. Jangan keterlaluan. Aku bisa hancurkan papan ini sekarang. Jangan dihancurkan. Dia mengikutinya. Dasar. Aku tidak dengar jelas. Coba lebih keras. Yang kencang. Kuk. Kuk. Sekarang, tolong kembalikan papannya. Sayangku, mimpi saja. Jangan! Jangan! Kenapa?
Kamu cuma anjing. Kamu itu cuma anjing kotor dan bau. Bangunlah. Hadapi kenyataan. Kamu itu cuma seekor anjing bau. Baiklah, Lastri Aruna, biar ku beritahu. Semua ini terjadi karena ulahmu sendiri. Ulah sendiri itu malah cocok buat kamu. Semua ini cuma karena ambisimu yang kebanyakan bermimpi. Kamu tidak takut kena batunya? Takut? Takut apa? Sebentar lagi aku jadi permaisuri. Bakal jadi istri pangeran. Saran saja, jangan sombong terlebih dahulu. Di atas langit ada langit, di atas orang ada orang. Lastri Aruna, sebentar lagi kamu akan kena batunya. Dengan kemampuanmu, apa yang bisa kamu lakukan yang membuatku tertimpa masalah besar? Jangan kira dengan merayu pangeran bisa dapatkan semua yang kamu mau. Adik iparku adalah yang paling mulia di negeri ini, Sang Ratu Agung. Ratu kita membenci kejahatan. Saat itu, pasti dia akan sangat membencimu. Yang akan kena bencana besar adalah kamu. Jangan! Kenapa menghindar? Jangan sentuh aku! Pasti tidak terima. Kalau tidak, ku buka bajumu dan seret kamu keliling kota. Ayo cepat buka. Bukankah ini giok yang biasa dibawa pangeran? Tunggu. Ini bukan punya pangeran. Kenapa kamu punya yang sama persis dengannya? Masih perlu tanya. Pasti ini adalah lambang cinta mereka. Lambang cinta. Bukan, itu milikku dan kakakku, simbol persaudaraan kami. Ini sepasang. Ngomong kosong. Aku tidak bohong. Ini peninggalan ayah untuk kami berdua. Di dunia ini cuma ada satu pasang. Kamu jangan sampai merusaknya. Aku akan merusaknya. Kamu mau apa? Kamu tidak terima. Coba bunuh aku kalau berani. Kembalikan padaku. Sayang, yang mulia ratu paling benci orang tidak tahu malu sepertimu. Hari ini, aku akan hancurkan bukti cinta terlarangmu ini. Biar kamu tidak bisa berharap lagi. Jangan! Ini peninggalan ayah, satu-satunya untuk kami. Lastri Aruna, aku pasti akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Dasar, berani nyekik aku ya? Seret dia ke belakang. Akan kuberi dia pelajaran. Ceburkan kepalanya ke air. Aku mau lihat siapa yang berani. Aku bersumpah, hari ini jika sampai terjadi sesuatu padaku, nyawa kalian semua dan nyawa keluarga kalian tidak akan cukup untuk ganti. Sayang, mau nakut-nakutin siapa? Kamu cuma selir kecil, nyawanya murahan, mati juga nggak rugi. Berani goda priaku. Hari ini aku bakal tenggelamkan. Berani? Lihat saja berani atau tidak. Yang mulia. Yang mulia! Apa yang terjadi di sini? Yang mulia tidak boleh kenapa-napa. Kalau tidak, langit akan runtuh. Cepat, cepat cari! Siap! Mau apa kamu? Sayang, mimpi burukmu baru saja dimulai. Aku bakal jual kamu ke rumah bordil. Biar kamu direndahkan ribuan orang, dilalui oleh banyak pria. Aku bilang sekali lagi, kalau sampai terjadi sesuatu padaku hari ini, kamu pasti akan menyesal. Mana yang mulia? Cepat cari! Kalau sampai yang mulia kena masalah, semua orang bakal ikut mati bersamanya. Berhenti!
Ada orang datang. Cepat pergi. Kubis segar, kubis segar, kubis segar. Ini berapa harganya? Cepat sedikit jalannya. Ayo semuanya lihat-lihat. Ini dia, penggoda pangeran yang mau nikah, si pelakor. Perempuan tidak tahu malu. Terkutuk kamu. Tidak akan mati dengan tenang. Hari ini kami akan menjual dia ke rumah bordil. Pas sekali untuk perempuan seperti dia yang tidak tahu malu. Beberapa perempuan sungguh tidak punya malu. Bisa-bisanya menggoda suami orang. Iya benar, suamiku juga dibuat pergi sama perempuan seperti ini, menghancurkan rumah tangga orang. Menurutku, perempuan ini pantas mati. Iya, dunia ini makin tidak karuan. Aku dan pangeran punya cinta yang sejati. Sebentar lagi kami akan menikah. Siapa sangka perempuan ini bisa menggoda dan mencuri hati pangeranku. Dia itu cuma mau kemewahan dan kekayaan. Tenang saja, kami akan kasih pelajaran untuknya. Ini untukmu, rasakan. Ajar dia. Ajar dia. Ayo terus. Pukul dia sampai mati. Ya, terus. Ini buat kamu. Dasar pelakor. Ya, ini. Rasa. Ya, ajar dia. Ya, lempar lagi. Lempar yang lebih keras. Ya, wah. Pelakor. Tahu malu. Ajar dia, rasakan. Ayo jalan. Tuan Muda Bima dan Tuan Muda Air Langga datang lagi. Ayo masuk. Selamat datang Permaisuri. Bagaimana bisa Anda kemari? Ini pelakor yang menggoda pangeran. Ayo pergi. Maksud Permaisuri ini... Masih belum jelas maksudnya. Ingin menjual perempuan ini ke rumah bordil Moro Seneng. Perempuan ini cocoknya memang di tempat seperti ini. Kenapa? Mau terima atau tidak? Kenapa? Mau terima atau tidak? Iya, kami terima. Biar kulihat dulu. Wah, wanita ini lumayan sedikit cantik. Tapi tangannya sepertinya patah. Bagaimana bisa melayani tamu, menyuguhkan teh atau bermain musik? Tangan itu aku yang patahkan. Dia pantas mendapatkannya. Kalau kamu merasa keberatan, boleh ku beri harga murah. Murahnya berapa? 100 juta. Anggap saja sebagai bantuan dariku. 100 juta ya. Baik. Apapun yang Nyonya katakan kami ikuti. Nah, begitu lebih baik. Aku ini ratu yang berkuasa, beraninya kalian. Aku ini ratu yang berkuasa, beraninya kalian. Apa? Dia bilang dia adalah ratu. Bukan, Nyonya. Wanita ini mungkin otaknya memang bermasalah. Jangan pedulikan dia. Ayo cepat, selesaikan transaksinya sekarang. Iya. Sekarang kamu sudah menjadi bagian dari Moro Seneng. Kamu harus patuh pada perintahku. Tidak mungkin. Berani tidak mendengarkan aku. Pelayan, ambilkan alat pembakar itu. Akan kuberikan tanda sebagai budak, baru kamu akan taat. Jangan. Itu bukan hakmu untuk menolak. Itu bukan hakmu untuk menolak. Jangan.
Tidak, jangan. 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 Hei, kau kabur ya? Cepat tangkap dia! Tangkap dia! Aduh, vas bungaku! Oh, apa yang kamu lakukan? Kenapa hanya diam? Apa kalian tuli? Cepat bawa dia kembali! Jangan datang ke sini. Apa yang kamu lakukan? Maafkan aku. Maaf. Perempuan ini berani sekali kamu kabur. Merusak begitu banyak barang-barangku. Bayar ganti rugi. Aku mohon lepaskan aku. Berapapun uang yang kamu mau akan aku bayar. Melepaskanmu? Lucu sekali. Kamu itu sudah aku beli. Kalau mati pun kamu akan menjadi arwah Moro Seneng. Dengar, kamu tidak bisa kabur lagi. Lakukan. Lastri Aruna, aku mohon hentikan. Jangan sampai membuat kesalahan besar. Kesalahan besar? Gak menyiksamu sampai mati, itulah kesalahan besar. Kenapa diam? Mulai bakar! Tidak, jangan. Tidak, jangan. 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 Berani kabur, berani melawan. Aku kasih pelajaran untukmu. Aku kasih pelajaran kamu. Permisi, kamu lihat seorang perempuan yang berpenampilan luar biasa. Seperti ini. Dia ada. Tadi ada seorang perempuan bangsawan dengan beberapa perempuan mengatakan dia seorang selingkuhan dan membawanya ke Moro Seneng. Kamu bilang apa? Itu bukan urusanku, Tuan. Celaka. Ikut aku. Baik. Cepat bakar dia. Benar, tekan yang kuat. Benar. Kalian. Aduh, lihat betapa menyedihkannya dia. Sungguh memalukan. Seret dia keluar dan bersihkan. Bersihkan dan siapkan untuk melayani tamu. Melayani tamu. Aku tidak mau. Bukan hakmu menolak. Aku bilang, aku tidak akan. Melayani tamu. Tidak, aku tidak mau. Bukan hakmu untuk menolak. Aku bilang, aku tidak akan. Cap budak sudah dibakar di tubuhmu. Masih berani melawan. Kelihatannya kalau kamu tidak diajari, maka kamu tidak akan tahu betapa hebatnya Moro Seneng ini. Ambil cambuk. Dasar bodoh. Akan kupukul sampai mati. Sampai mati. Perempuan ini, tubuhnya sudah rusak dan layu. Pantasnya hanya jadi perempuan rendahan. Melayani orang miskin saja, harga jualnya juga nggak seberapa. Kupukul sampai mati. Memang seharusnya begitu. Tangannya yang cacat membuat wajah cantiknya sia-sia. Lihat saja wajah sakit-sakitan itu. Mungkin dia punya penyakit. Aku juga tidak tahu. Sudahlah. Seret dia keluar dulu. Lalu periksa. Jangan sampai penyakit kotor menular ke tamu. Jangan-jangan memang dia penyakitan. Bagaimana? Aku sudah periksa. Perempuan ini ternyata masih perawan. Apa yang kamu bilang itu benar? Iya, benar sekali. Mana mungkin? Bagus sekali. Kita akan kaya. Hah, perawan. Cantik dan juga menarik ya, ha? Aku juga berpikir begitu. Perempuan ini, mana mungkin dia masih perawan? Dia bukan... Lastri Aruna, sudah puas sekarang. Sekarang kamu tahu, aku bukan pelakor atau apapun. Dasar kamu!
Apa yang kamu lakukan untuk memikat pangeran? Sampai dia memberimu istana dan barang-barang mewah. Bahkan dia tidak mau menyentuhmu. Dasar kamu perempuan gila. Lastri Aruna, kamu benar-benar sudah gila. Iya, aku memang sudah gila. Dasar perempuan jahat. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Hei, permaisuri, jangan terlalu emosi. Jaga kesehatan Anda. Tidak layak marah untuk perempuan ini. Sebarkan berita secepatnya. Aku akan segera melelang keperawanannya. Aku ingin semua pria ikut dalam lelangnya. Semakin banyak semakin bagus. Penawar tertinggi dia yang dapat. Bagus, Nyonya memang sangat cerdas. Aku langsung laksanakan. Kamu benar-benar tidak waras. Sudah tidak bisa diselamatkan. Benar. Aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Itu ide yang bagus. Aku juga mau ikut lelang. Kamu cucu Adipati Suradipura. Dan kamu putra kedua dari Wakil Menteri Pertahanan. Kamu tahu siapa aku sekarang? Sekarang kamu sadar seberapa berkuasanya aku kan? Jangan khawatir. Selama kamu buat aku puas, aku akan buat hidupmu nyaman. Kamu bisa hidup enak dan tenang. Kalian anak keluarga Ningrat ini seharusnya bekerja keras untuk negara. Tapi setiap hari malah hanya berpesta ria. Tidak mau berusaha maju. Malu pada negara. Merusak nama keluarga. Berani sekali kamu. Bicara apa kamu? Aku ini putra sang adipati. Berani sekali kamu menghinaku, ha? Kamu berani ngelawan ya? Hah? Seorang gadis berani menghakimi bangsawan. Percaya tidak? Dengan jari kelingking saja aku bisa menghancurkanmu. Aku sudah bilang. Aku ini Ratu Agung Maja. Kalian ini bodoh. Tidak tahu siapa aku. Kamu tahu kakekmu, ayahmu, dan saudaramu. Jika bertemu denganku, mereka harus berlutut dan menyembahku. Kamu tidak tahu, kakekmu, ayahmu, juga saudaramu, kalau bertemu denganku, harus berlutut dan menyembahku. Bikin aku tertawa saja. Gadis ini pasti sudah tidak waras. Katamu kamu adalah ratu, iya kan? Kebetulan. Aku ini Raja Agung. Dan aku mau kamu tunduk sepenuhnya pada aku. Kamu jangan dengarkan omongan perempuan gila ini. Nanti siapa yang menawar paling tinggi bisa dapat hak pertamanya. Bahkan kalau sampai membunuhnya, itu tidak masalah. Wah, permaisuri, itu ide bagus. Nanti aku beli gadis ini dan siksa dia untukmu. Jangan rebutan sama aku ya. Aku ini punya banyak uang. Hei cantik, jangan diam saja. Coba menari yang seksi buat aku. Tidak. Memangnya kamu cantik? Disuruh menari tidak dengar ya? Hei, permaisuri, tuan muda, jangan buru-buru dulu, nanti dia keburu mati. Begini saja, biar aku dandani dia dulu, nanti setelah lelang selesai, baru dia menari. Boleh juga, tapi cepat ya. Ayo jalan. Ayo. Sudah siap. Kamu berlututlah. Wah. Setelah didandani seperti ini, jadi makin cantik seperti bidadari. Dan aku merasa beruntung sekali. Cantik juga. Ayo sebarkan beritanya. Semakin banyak yang datang semakin bagus. Hari ini aku akan buat dia jadi mainan para pria. Cantik juga. Ayo sebarkan beritanya. Semakin banyak yang datang semakin bagus. Hari ini aku akan buat dia jadi mainan para pria. Siap, pergi, sebarkan. Hiasi tempat ini, umumkan kalau kita punya bintang baru di Morosena. Kamu yakin mau bikin pengumuman besar? Tentu saja, sang ratu yang sesungguhnya adalah calon adik iparku. Ratu dan pangeran pasti mendukungku. Semoga saja benar begitu. Lihat saja. Sebentar lagi tamat riwayatmu. Ayo, lihat. Ayo sini lihat.
Di Moro Seneng, hari ini ada bintang baru. Dan dia kecantikannya benar-benar luar biasa. Dia masih perawan, yang menawar paling tinggi akan mendapatkannya. Luar biasa cantik. Bintang baru. Jangan-jangan gawat. Semuanya diam. Dengarkan saya. Ini dia bintang utama Moro Seneng kita. Lihatlah, dia cantik sekali kan? Oh, menggoda ya. Cantik sekali. Sangat menggoda. Sungguh cantik. Baiklah, sekarang kita mulai lelang untuk kehormatan sang bintang tamu. Ini kali pertamanya. Para tuan, jangan sungkan ya. Siapa yang menawar harga paling tinggi bisa membawa pulang si cantik ini. Aku tawar 600 juta. 1,5 miliar. 3 miliar. 22 miliar. Tuan Muda Bima menawar 22 miliar. Ada yang lebih tinggi? Hah? 22 miliar pertama. 22 miliar kedua. Terjual. Dasar perempuan jahat. Hanya begitu saja bisa laku 22 miliar. Para tuan muda ini semuanya menghormati Anda, Permaisuri. Mereka membantu melepaskan amarah Anda. Si kecil ini sebelum mati masih bisa bernilai segitu. Sungguh beruntung. Aku memerintah bertahun-tahun dan berpikir bahwa di bawah kekuasaanku semua sudah aman dan damai. Namun ternyata kalian anak-anak orang kaya ini menerima tunjangan kerajaan, tetapi hanya bermabuk-mabukan saja dan hidup berfoya-foya. Di dalam pikiran kalian hanya ada kesenangan dan menindas orang yang tak bersalah. Kapan kalian pernah berpikir untuk berkontribusi pada kerajaan? Kalau bukan aku terjatuh dalam kondisi ini, aku takkan tahu bahwa kalian memang tidak bisa diselamatkan. Anak kecil ini bahkan mengaku dirinya adalah ratu. Menurutku, otaknya mungkin sudah rusak. Aku juga berpikir begitu. Hei, Tuan Muda Bima, Anda mengeluarkan uang sebanyak itu untuk membeli si kecil ini, ha? Benar sekali. Benar. Diam. Kalau kamu bicara lagi, aku akan potong lidahmu. Tuan Muda Bima, sekarang setelah Anda menang lelang, dia sepenuhnya milik Anda. Tidakkah Anda ingin memberinya pelajaran agar dia tahu siapa Anda? Iya, benar sekali. Tuan Muda, sekarang si kecil ini sudah Anda miliki. Apa rencana Anda untuk menikmatinya? Kalau aku suka yang menantang. Hei, seperti apa tantangan itu? Aku punya kegemaran, semakin si cantik kesakitan, semakin aku merasa terpuaskan. Oh ya? Ayo, tunjukkan pada kami. Baiklah, semua lihat ya. Bawakan peralatanku ke sini. Dengan cambuk berduri ini direndam air cabai lalu dicambukkan ke kulit. Kamu tahu rasanya kan, cantik? Ketika cambukan ini mendarat, kulitmu akan terkoyak, muncul seperti bunga merah mekar. Sungguh indah. Ditambah lagi ekspresi kesakitanmu itu. Aku tidak bisa membayangkannya. Aku sarankan kamu, pikirkan baik-baik. Apalagi yang dipikirkan? Hari ini, aku akan membuat kalian semua terkesima. Berlutut. Jangan sentuh aku, lepaskan aku. Lepaskan aku. Percaya tidak, aku akan merantai kamu dan menyeret kamu seperti anjing. Kumohon lepaskan aku. Lepaskan aku. Kumohon lepaskan aku. Lepaskan aku. Hentikan! Kumohon lepaskan aku. Hentikan! Berhenti sekarang juga! Pangeran, Pangeran? Pangeran,
Kenapa Anda datang ke sini? Semua orang keluar! Ayo, cepat. Ayo. Kamu tidak apa-apa. Kak, Aku di sini. akhirnya kamu datang. Siapa yang melakukan ini? Aku tanya siapa yang melakukan ini? Siapa yang menyakitinya begini? Kesabaranku ada batasnya. Aku tanya sekali lagi. Siapa? Pangeran! Pangeran, akhirnya Anda datang. Kalau tidak datang, aku hampir dibuat marah sama perempuan murahan ini. Perempuan murahan. Perempuan murahan apa? Kalau Anda tidak datang, aku hampir dibuat marah sama perempuan murahan ini. Perempuan murahan. Perempuan murahan apa? Anda masih tanya, yang jauh di sana sebenarnya ada di depanmu. Aku tidak mengerti apa maksudmu. Anda diam-diam punya perempuan simpanan, tidak berani ngaku. Sejak kapan aku punya perempuan simpanan? Pangeran ini pura-pura tidak tahu ya. Aku mencintai Anda sepenuh hati, tapi Anda mau meninggalkanku demi perempuan murahan ini. Apa yang kamu bicarakan? Besok hari pernikahan kita. Aku bilang sekali lagi, aku tidak pernah punya perempuan simpanan, apalagi di belakangmu. Jangan bikin masalah. Pangeran, Pangeran, kenapa memarahi permaisuri? Kami semua sudah melihatnya sendiri. Melihat apa? Perempuan simpanan ini begitu sombong. Anda memberinya villa mewah dan begitu banyak perhiasan langka. Perempuan simpanan ini berani mengklaim bahwa Anda melindunginya. Kami semua tidak bisa menentangnya. Permaisuri sangat menderita karenanya. Benar sekali. Pangeran, Permaisuri sangat setia dan mencintai Anda. Bagaimana Anda bisa menyakitinya? Berapa kali harus kujelaskan? Aku tidak pernah. Bagaimana bisa tidak? Di depan villa, Anda bermesraan dengannya. Aku melihatnya dengan mata sendiri. Kamu melihatnya sendiri. Kamu mengikuti aku. Dengar Permaisuri, pangeran hanya melakukan kesalahan yang umum di antara kaum pria. Lagi pula, kamu sudah menghukumnya. Jadi jangan lagi bertengkar dengan pangeran. Di hatinya, Anda tetap yang utama. Itu benar sekali. Para perempuan di luar sana hanya sekedar lewat. Anda yang menjadi tempat pulang. Benar sekali, iya benar, itu benar. Sudah cukup. Kalian terus saja bicara tentang perempuan simpanan dan hukuman yang katanya sudah diberikan. Lalu dia di mana? Anda tidak berani mengakui. Benarkah Anda seorang pria? Perempuan murahan itu ada di sini. Perempuan murahan itu ada di sini. Apa maksudmu? Anda sudah memeluknya, tetap saja mau menyangkal. Mereka berbicara tentang aku. Maksud kamu, dia orangnya? Benar. Apa aku memfitnahnya? Jadi, kamu yang sudah melukainya sampai seperti ini. Kenapa? Pangeran merasa kasihan. Kamu jawab saja pertanyaanku. Apa yang sudah kamu lakukan padanya? Aku sudah melakukan banyak hal. Aku membawa orang-orangku ke villa yang kamu berikan padanya. Apa kalian? Kalian mau apa? Jangan dihancurkan. Perempuan murahan ini berani menentangku dan membuatku marah sekali. Aku mengambil penjepit. Aku jepit jarinya. Sampai patah. Lalu... Perempuan ini memohon padaku untuk tidak menghancurkan plakat yang berharga. Asal kamu tidak hancurkan, aku akan lakukan apapun. Demi plakat usangnya itu, ia bahkan merangkak seperti anjing. Tapi akhirnya, aku tetap menghancurkannya. Perempuan ini berani melawanku. Jadi ku ikat dia dan ku beri hukuman tenggelam. Hukuman tenggelam? Perempuan ini memang beruntung. Setelah berjam-jam, dia masih saja hidup. Jadi aku membawanya ke Moro Seneng ini. Bagus. Sangat bagus. Jadi kamu mengakui semua ini adalah perbuatanmu, benar kan? Aku bertanggung jawab. Apa aku gak pantas kasih pelajaran pada perempuan ini? Apa yang mau Anda lakukan? Apa Anda mau memukulku demi dia? Lastri Aruna! Apa yang mau Anda lakukan? Apa Anda akan memukulku demi perempuan ini? Lastri Aruna! Kenapa? Kenapa Anda memukulku? Berani sekali kamu bertanya! Berdiri! Pangeran, kenapa Anda mencekiknya? Diam! Dasar bodoh, kamu sadar kesalahanmu? Apa salahku? Masih berani bertanya? Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Segera berlutut dan minta maaf sekarang! Apa kata Anda? Minta maaf. Kenapa harus aku? Aku perintahkan kamu berlutut! Anda menyuruhku minta maaf pada perempuan ini. Diam! Apa kamu tahu siapa dia?
berani sekali memperlakukannya begitu. Kenapa aku tidak boleh begitu? Dia hanya perempuan simpanan. Kenapa aku tidak bisa menghukumnya? Apapun yang terjadi, aku tetap di pihak yang benar. Bahkan jika Yang Mulia datang, dia pasti akan mendukungku. Kamu bilang Yang Mulia mendukungmu. Yang Mulia sangat benci pada perempuan seperti ini. Dia pasti akan membela calon kakak iparnya. Mohon maaf, hamba terlambat melindungi. Mohon maafkan hamba Yang Mulia. 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 Tidak mungkin. Mohon maaf, hamba terlambat melindungi. Mohon maafkan hamba Yang Mulia. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin adalah ratu. Pasti aku salah dengar. Masih tidak mau mengaku. Habis sudah. Habis sudah. Tidak. Yang Mulia Ratu. Maafkan aku. Aku salah. Aku buta akan kebenaran. Semua ini hanya salah paham. Maafkan aku. Maafkan aku. Kumohon ampunilah aku. Ampunilah aku. Ampuni aku. Kumohon ampuni aku. Maaf. Kamu. Yang Mulia. Cepat, panggil tabib kerajaan. Baik. Kalian semua berdoalah Yang Mulia baik-baik saja. Jika sampai terjadi apa-apa pada Yang Mulia Ratu, semua yang ada di sini akan menemani beliau di kuburan. Terutama kamu. Yang Mulia, tabib segera datang. Aku bantu Anda beristirahat. Kepung tempat ini. Jangan biarkan ada yang lolos. Dasar kamu ya. Ini semua gara-gara kamu. Kenapa bisa salahkan aku? Masih bilang tidak salah. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan mengira Yang Mulia Ratu perempuan simpanan pangeran. Tapi ini bukan salah aku. Kan kamu yang menyuruhku mengikutinya. Iya. Dan kamu juga. Kalau bukan karena dorongan kalian, aku tidak akan salah mengira. Yang Mulia, jangan melempar kesalahan pada kami. Kami cuma mengikuti perintah Anda. Aku tidak mau dengar. Ini semua salah kalian. Jangan harap kalian semua bisa lolos. Kamu dan kamu dan kalian semua berani-beraninya menyakiti Yang Mulia Ratu. Kalian semua pantas mati. Permaisuri, kenapa bicara begitu? Kalau bukan karena Anda, kami nggak akan mengira Yang Mulia sebagai selir rahasia. Jangan bawa-bawa kami buat tanggung jawab kesalahan Anda. Benar sekali. Jangan fitnah kami. Aku bahkan belum sempat berbuat apa-apa. Dasar kalian semua. Kalian semua bodoh. Bodoh semuanya. Yang lainnya baik-baik saja, tapi tangan Yang Mulia terluka parah. Bahkan dengan semua obat mujarab di dunia, sulit disembuhkan. Maafkan aku. Ini semua salah hamba. Salah hamba yang tidak bisa membedakan orang yang benar. Kakak, ini bukan salahmu. Kamu juga tertipu. Yang pantas dihukum adalah orang-orang itu. Isi penuh. Cepat tuangkan lagi, cepat. Anggur merah kualitas terbaik sudah siap. Bagaimana ini? Iya, bagaimana? Diam kalian. Selalu bikin masalah. Dasar tidak bisa diandalkan. Heh, ada pelanggan. Hidup Yang Mulia! Hidup Yang Mulia! Yang Mulia, ampuni hamba yang bersalah. Tolong maafkan hamba. Kasihani hamba. Kalau sudah tahu begini, kenapa dulu bertindak begitu? Yang Mulia, hamba sungguh tidak tahu Anda adalah ratu. Aku pikir... Pikir apa? Apakah aku belum bilang siapa aku yang sebenarnya? Sudah aku katakan berkali-kali. Kamu yang tidak percaya. Iya, hamba benar-benar buta. Hamba layak dihukum. Tapi Yang Mulia, hamba ini kan tetap kakak ipar Anda. Bisakah demi hubungan ini, Anda mengampuni hamba? Kakak ipar, sungguh tidak pantas. Kakak ipar macam apa yang memukul, menghina, merusak barang berharga, memaksaku berlutut, dan menjualku ke rumah bordil ini? Apa kamu pernah berpikir tentang statusmu sebagai kakak ipar saat itu? Salah, hamba salah Yang
Yang Mulia. Kamu tahu apa yang telah kamu hancurkan? Itu adalah barang yang sebenarnya aku persiapkan khusus untuk pernikahanmu dengan kakakku. Apa? Itu semua untukku. Iya, dan mutiara malam serta jepit rambut yang kamu hancurkan dengan tanganmu sendiri, aku memilihnya langsung dari gudang harta kerajaan. Itu adalah persembahan mewah dari kerajaan Persia. Di dunia ini tidak ada yang sebanding. Seharusnya itu menjadi berkah dariku untukmu. Tapi sayangnya, kamu hancurkan dengan tanganmu sendiri. Kamu sungguh tidak layak. Semuanya ternyata untukku. Apa yang sebenarnya sudah kulakukan? Barang berharga itu seharusnya semua milikku. Aku menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Yang Mulia, hamba benar-benar menyesal. Hamba gak akan berani lagi. Hamba akan menikah dengan pangeran. Berikan kesempatan lagi. Tolong. Kalau bukan yang itu, apapun boleh. Aku mohon. Konyol, kamu telah menghancurkannya sendiri. Kesalahan yang kamu buat hasil dari pilihanmu. Aku sudah bilang setiap tindakanmu adalah pilihanmu. Apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Harta itu tidak layak untukmu. Yang Mulia, hamba benar-benar menyesal. Hamba mohon demi pangeran yang mulia, berikan hamba kesempatan. Bagaimanapun hamba calon permaisuri. Pangeran, tolong aku memohon pada yang mulia. Pangeran. Pergi! Berani-beraninya kamu menyakiti yang mulia ratu. Apa kamu tahu? Dia adalah saudara kandungku, adik perempuanku. Di dunia ini, dia adalah orang paling berarti bagiku. Berani sekali kamu memperlakukannya begitu. Kamu masih mau jadi permaisuriku? Bermimpilah. Kamu perempuan kejam, tidak pantas bersanding denganku. Mulai detik ini, perjodohan kita batalkan sepenuhnya. Tidak boleh pangeran. Tidak boleh pangeran. Hamba selalu tulus dan mencintai Anda sepenuh hati. Anda tidak bisa meninggalkanku pangeran. Konyol sekali. Kamu menyakiti yang mulia ratu, melakukan dosa besar seperti itu. Dan kamu masih berharap aku akan membelamu. Masih ingin menikah denganku? Berhenti berhayal. Aku melakukannya karena terlalu mencintaimu. Karena cinta ini, aku jadi salah paham. Pangeran, kumohon jangan tinggalkan aku. Menjauhlah dariku. Cintamu itu tidak sanggup kuterima. Aku mengumumkan mulai saat ini, gelar Lastri Aruna sebagai calon permaisuri Angkawijaya dicabut. Diturunkan jadi rakyat biasa. Jangan. Itu belum cukup. Lastri Aruna, tahukah kamu kesalahanmu jauh lebih besar dari itu? Belum lagi kamu menghancurkan barang-barangku yang sangat berharga. Apakah kamu ingat papan bertuliskan keindahan setelah badai yang kamu pecahkan itu? Itu satu-satunya hadiah dari Maharaja sebelumnya untukku. Menghancurkan peninggalan Maharaja adalah kejahatan besar yang bisa membahayakan keluargamu. Tidak, bukan aku. Selain itu, kamu telah mematahkan jariku. Aku pernah berkata, aku selalu menyalakan lentera untuk upacara tahunan. Tahukah kamu dosa yang kamu perbuat? Tidak. Kamu memaksaku berlutut dan meniru anjing. Itu kesalahan yang tidak termaafkan. Dan yang paling besar adalah ketika kamu hancurkan pusaka persaudaraan dengan kakakku, lingkaran giok pelangi. Itu adalah barang yang paling berharga, peninggalan Maharaja untuk kami. Namun, kamu menistanya sebagai simbol perselingkuhan. Hamba salah. Kamu memang pantas dihukum mati. Hamba salah. Kamu memang pantas dihukum mati. Tidak. Aku tidak bisa mati. Jangan bunuh aku. Kumohon jangan bunuh aku. Itu semua karena dia. Dia yang memberitahuku. Dia yang bilang Anda selir rahasia. Makanya aku salah mengira. Semua perempuan itu mempengaruhiku. Itu sebabnya aku membuat kesalahan besar. Yang mulia, jika Anda ingin membunuh, bunuh saja mereka. Apa kamu bilang? Dasar tidak tahu terima kasih. Yang mulia, jika Anda ingin membunuh, bunuh saja dia. Berani sekali menamparku. Memang kamu pantas ditampar. Perempuan sepertimu tidak tahu malu. Kamu yang tidak menghormati aturan dan melakukan kesalahan besar. Apa hubungannya dengan kami? Berhenti memfitnah orang lain. Kupikir kalian semua adalah sahabat baikku. Berani-beraninya mengkhianatiku. Siapa yang sahabatmu? Yang mulia, kami semua terpaksa melakukan hal itu karena kami diancam statusnya sebagai calon permaisuri. Kami tidak bermaksud menyinggung Anda. Sebenarnya kami semua melakukannya karena terpaksa. Benar, kami hanya dipaksa. Yang mulia, mohon pertimbangkan.
Jika harus ada yang dihukum saja dia. Ampuni kami yang mulia. Kalian pikir kalian bisa lolos begitu saja? Kalian semua adalah putri dari keluarga terpandang, tapi tidak punya sikap mulia dan juga tidak punya belas kasih. Kalian bersekongkol kejam dan hati kalian jahat. Kesalahan kalian sama besarnya dengannya. Dan kalian semua... Kalian bersekongkol kejam dan berhati jahat. Kesalahan kalian sama besarnya dengannya. Termasuk kalian semua. Yang mulia, hamba mengaku salah. Hamba juga mengaku salah. Hamba memang bodoh dan tidak tahu diri. Hamba mengaku salah. Mohon ampun. Yang mulia, maafkan kami. Ampuni kami. Apa? Kamu ingat yang kamu katakan kemarin? Hamba... Kamu bilang aku harus diperlakukan seperti anjing, diikat dengan rantai besi dan dicambuk. Benar kan? Hamba tidak berani. Dan kamu bilang sebagai putra dari pejabat tinggi, dengan satu jari saja kamu bisa menghancurkanku. Benar kan? Hamba salah. Hamba mengaku dosa hamba. Yang mulia, hamba sungguh tidak tahu kalau Anda ratu. Cucu Adipati Suradipura yang terhormat, putra wakil menteri pertahanan, kalian bergantung pada kekuasaan dan pengaruh keluarga kalian dan berpikir bisa menindas rakyat sesuka hati, mengabaikan nyawa manusia. Selama bertahun-tahun, kalian hidup bermewah-mewahan. Sudah berapa banyak yang telah kalian sakiti? Kami menyadari kesalahan kami. Yang mulia, ampuni kami. Hamba bukan manusia. Hamba adalah binatang. Hamba pantas mati ribuan kali. Yang mulia, aku mohon ampuni hamba. Benar sekali. Kamu pantas mati ribuan kali. Tidak cocok jadi manusia. Pengawal! Ya, yang mulia. Tarik keluar cucu Adipati Suradipura ini, seret dia keluar dulu. Dan cambuk 80 kali. Baik. Ampuni hamba yang mulia. Ampun. Yang mulia ratu, pangeran, ampuni hamba. Laksanakan. Hentikan. Kalian jangan lakukan ini. Aduh, kalian jangan lakukan ini. Kakekku berjasa untuk dikasih wajah. Punya keturunan sepertimu, itu yang mencemarkan nama baik Adipati Suradipura. Tidak akan kuampuni. Kamu keturunan pahlawan, tapi melanggar hukum dan keadilan, mengacaukan ketertiban. Aku menghukummu di hadapan semua orang agar menjadi peringatan untuk semuanya. Sekarang, bawa dia ke penjara kerajaan dan biarkan hukum dinasti Maja yang memutuskan. Kalian jangan begini padaku. Kakekku adalah Adipati Suradipura. Jangan lakukan. Kamu juga. Tidak. Ini bukan salahku. Semua ini hanya kesalahpahaman. Yang mulia, aku mengaku salah. Ampuni aku. Biarkan aku hidup seperti anjing saja. Bawa dia pergi. Yang mulia. Dosa kalian semua akan kuhukum satu persatu. Siapa yang harus dipenjara, tidak akan kubiarkan bebas. Tidak, kalian tidak bisa mengurungku ke penjara. Itu bukan urusanmu. Jangan perlakukan aku begini. Aku sedang hamil. Aku sedang mengandung. Kandunganku adalah anak dari pangeran. Tidak mungkin. Jangan memperlakukanku begini. Aku sudah mengandung. Kandunganku adalah anak pangeran. Tidak mungkin. Pangeran ingin menjaga anak kandungnya sendiri. Bagaimana mungkin kamu hamil anakku? Kita bahkan belum menikah. Aku tidak pernah. Pangeran! Apa Anda ingin menghindar? Apa Anda lupa malam 2 bulan lalu saat Anda mabuk? Apa yang terjadi malam itu? Malam itu setelah Anda mabuk, akulah yang membawa Anda ke kamar. Anda dan aku. Pangeran, Anda tidak bisa mengingkari ini. Ini menyangkut kehormatan perempuan. Pangeran Angkawijaya telah merampas kehormatan seseorang. Calon permaisuri mengandung anaknya tapi dia tidak mau tanggung jawab. Pangeran, tidak seharusnya seperti ini. Malam itu aku mabuk dan tidak ingat apa-apa. Apa aku benar-benar? Anda bersama aku malam itu. Pangeran, aku tahu aku salah. Tapi demi anak ini jangan tinggalkan aku. Tolong, kumohon. Tunggu dulu. Kalau kamu benar-benar mengandung, kenapa baru mengatakannya sekarang? Itu karena aku ingin memberimu kejutan. Rencananya akan kuberitahu setelah pernikahan. Siapa yang menyangka hal-hal ini akan terjadi dan membuat Anda marah? Yang mulia, hamba benar-benar menyadari kesalahan. Demi anak yang hamba kandung ini, berikan hamba kesempatan lagi. Mohon jangan biarkan pangeran meninggalkan kami. Hamba benar-benar menyadari kesalahan. Demi anak yang hamba kandung ini, berikan hamba kesempatan lagi. Mohon jangan biarkan pangeran meninggalkan kami.
Yang mulia, calon permaisuri ini meskipun bersalah, namun dia mengandung anak pangeran juga keturunan kerajaan. Padahal sedang hamil. Sekarang harus memohon sampai menangis seperti ini. Menyedihkan. Yang mulia, hamba tahu hamba salah. Namun, bisakah berikan kesempatan lagi? Hamba berjanji akan berubah. Yang mulia Ratu, Pangeran, hamba mohon pada kalian berdua. Bangkit dulu. Masalah ini cukup penting. Kamu bilang kamu hamil. Aku akan panggil tabib kerajaan untuk memeriksamu dan memastikan apakah kamu benar-benar sedang mengandung. Pangeran, Anda masih tidak percaya? Mana mungkin aku berdosa soal anak? Ini bukan hal kecil. Kamu bilang kamu hamil. Tentu aku harus memanggil tabib untuk memeriksamu. Tidak perlu. Kenapa kamu tidak perlu tabib untuk memeriksa? Kalau itu benar, apa yang perlu ditakuti? Apa kamu sedang menipu kami? Apa kamu sedang menipu kami? Tidak, bukan begitu. Beberapa hari lalu, aku baru memeriksakan diri. Tidak perlu lagi repot-repot memanggil tabib ke sini untuk memeriksa. Tidak masalah. Masalah ini harus sungguh-sungguh dipastikan. Pengawal! Cepat panggil tabib ke sini. Siap. Pangeran, Anda masih tidak mempercayaiku. Apa Anda sungguh ingin menghina aku dan anak ini di depan semua orang? Kamu salah. Ini menyangkut keturunan kerajaan. Harus dipastikan dengan teliti. Di mana letak penghinaannya? Yang mulia, hamba sungguh menyadari kesalahan hamba. Kumohon maafkan hamba. Tunggu tabib datang, baru kita bicarakan. Jika benar kamu sedang mengandung, tenang saja. Pangeran akan bertanggung jawab pada kamu dan anak itu. Yang mulia Ratu, Pangeran. Tabib, cepat kamu periksa dia dan lihat apakah dia benar-benar hamil. Baiklah, Pangeran. Jangan-jangan dia tahu. Yang mulia Ratu, Pangeran, dia benar-benar hamil. Yang mulia Ratu, Pangeran, dia benar-benar hamil. Apa kamu yakin? Hamba sangat yakin. Dengan pengalaman bertahun-tahun, hamba tahu hanya dengan memeriksa calon permaisuri benar-benar mengandung 2 bulan. Lihatlah yang mulia. Pangeran, hamba tidak berbohong. Hamba benar-benar mengandung anak pangeran. Hamba tidak mungkin bermain-main soal ini. Lagi pula, tabib ini yang mulia sendiri yang panggil. Kalaupun hamba ingin berbohong, hamba nggak akan bisa melakukannya. Tampaknya calon permaisuri memang hamil. Menurut hamba, pangeran terlalu khawatir. Apa yang dilakukannya malah dicurigai sendiri. Inilah hidup para bangsawan, penuh dengan kecurigaan. Apa boleh buat? Bagaimanapun juga, ini adalah keturunan pangeran. Calon permaisuri setidaknya telah menebus dosanya. Selamat pangeran atas anak yang akan lahir. Selamat pangeran atas keturunan baru. Pangeran, Anda dengar itu? Mereka mengucapkan selamat pada kita. Kalau anak ini tahu, banyak orang menantikan kelahirannya. Dia pasti akan senang. Yang mulia Ratu, Pangeran, sekarang kalian bisa memenuhi janji kalian kan? Pangeran, kami semua mendengar tadi. Yang mulia berkata, jika calon permaisuri mengandung anak Anda harus bertanggung jawab. Benar kan semuanya? Benar sekali. Memang harus begitu. Harus bertanggung jawab. Jika calon permaisuri mengandung anak Anda harus bertanggung jawab. Bagaimanapun juga, ini keturunan pangeran. Apa yang Anda lakukan tidak perlu dicurigai. Anggap saja ini penebusan dosa. Kabarnya, besok adalah hari pernikahan pangeran dan calon permaisuri. Tampaknya, pernikahan besok sesuai rencana. Iya, itu benar. Seharusnya memang begitu kan? Tidak mungkin! Pangeran, apa yang Anda katakan? Aku bilang tidak mungkin. Pangeran, apa yang Anda katakan? Aku bilang tidak mungkin. Apa maksud Anda tidak mungkin? Aku jelas mengandung darah daging Anda. Apa Anda masih mau meninggalkanku? Bagaimana Anda bisa tega, Pangeran? Hatimu benar-benar kejam. Menurutku pangeran ini terlalu kejam. Bagaimanapun anak dalam kandungannya adalah darah dagingnya, dia malah ingin meninggalkannya begitu saja. Benar-benar keluarga kerajaan yang dingin. Kalau menurutku, orang-orang berpangkat ini tidak punya hati. Aku tahu aku salah, tapi seberapapun besar salahku, Anda juga tidak bisa meninggalkanku dan anak ini. Yang mulia, bukankah Anda berjanji, asalkan aku hamil dan mengandung anak pangeran, Anda akan memastikan pangeran bertanggung jawab? Aku sudah bilang akan bertanggung jawab pada kalian, tapi aku tidak pernah bilang akan menikahimu. Apa maksud Anda? Mau supaya aku melahirkan anak ini tanpa status apapun? Tidak.
Anda tidak bisa memperlakukanku begini. Kamu sudah durhaka. Kamu melanggar hukum dan bahkan masih berharap untuk jadi istriku meskipun kamu mengandung anakku. Kamu tetap tidak mungkin jadi istriku. Aku akan menempatkanmu di luar istana. Setelah kamu melahirkan dengan aman, akan kuberikan uang. Jadi maksud Anda akan memisahkanku dari anak ini dan Anda akan mengambil anak itu dariku. Tidak boleh. Anda tidak boleh begini padaku. Yang mulia, hamba mohon padamu. Tolong beri hamba kesempatan terakhir. Tolong bujuk pangeran. Jangan biarkan dia meninggalkan kami. Hamba tahu hamba bersalah. Hamba bukan kakak ipar yang baik. Tapi hamba akan berubah jadi lebih baik. Hamba akan jadi seorang istri yang baik dan ibu yang baik. Di dunia ini, mana ada ibu yang tidak sayang pada anaknya sendiri. Anakku, dia tidak bisa hidup tanpa ibunya. Rasanya ada yang tidak beres. Yang mulia, asal Anda izinkan hamba menikah dengan pangeran dan biarkan hamba masuk ke istana. Hamba rela bekerja keras. Asal tetap di sisi pangeran menembus kesalahan. Asal bisa berada di samping anak hamba, hamba akan lakukan apapun. Baru saja dia takut pada pemeriksaan tabib. Kenapa sekarang sikapnya berubah total? Apakah mungkin? Tabib, Hamba di sini yang mulia. apakah ada cara untuk memastikan apakah bayi ini benar-benar anak kandung pangeran? Yang mulia, apa maksud Anda? Yang mulia, apa maksud Anda? Menurutmu bagaimana? Apa Anda mencurigai anak dalam kandungan hamba bukanlah anak pangeran? Bagaimana? Ada cara untuk memastikannya? Janin baru berumur 2 bulan. Belum sepenuhnya terbentuk. Masih ada 8 bulan hingga kelahiran. Meski ilmu tabibku tinggi, saat ini rasanya tidak bisa memastikan apakah janin ini adalah anak kandung pangeran. Yang mulia, bagaimanapun hamba putri dari keluarga yang terhormat. Bagaimana mungkin Anda bisa menghinaku seperti ini? Ini keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Ini hanya untuk memastikan. Dibandingkan dengan apa yang kamu lakukan sebelumnya, apa bedanya? Ayah hamba memang tidak punya pangkat tinggi. Tapi bagaimanapun juga, keluarga kami sangat disiplin. Hamba dibesarkan dengan penuh aturan. Sejak bersama pangeran, hamba sudah setia sepenuhnya. Meski Anda tidak suka pada hamba, Anda tidak seharusnya berkata seperti itu. Yang mulia, meskipun calon istri pangeran ini bersalah, bagaimanapun dia mengandung anak pangeran. Kasihanilah dia, ampuni dia. Iya benar, bagaimanapun juga dia meneruskan keturunan kerajaan. Meski tidak berjasa, dia sudah berkorban. Anda tidak boleh begitu. Jika Anda mengatakan anak dalam kandunganku bukanlah anak kandung pangeran, bagaimana nanti anak ini akan hidup di dunia? Yang mulia, hamba mohon, pikirkan bagaimana nasib anak pangeran. Hamba, Lastri Aruna bersumpah, anak dalam kandungan hamba pasti anak kandung pangeran. Hamba, Lastri Aruna bersumpah, anak dalam kandungan hamba pasti anak kandung pangeran. Selain pangeran, hamba tidak pernah berhubungan dengan orang lain. Jika hamba bohong, biarlah hamba Lastri Aruna dihantam petir dan mati dengan mengenaskan. Kasihan sekali ya, sampai dipaksa bersumpah. Kenapa harus memojokkan seseorang seperti ini? Kamu tidak perlu bersumpah, tidak perlu menangis. Begini saja. Apakah anak ini anak pangeran atau bukan akan terlihat jelas saat lahir nanti. Yang mulia, maksud Anda adalah... Maksudku, untuk sementara, kamu akan dipindah ke tempat yang aman. Nanti saat anak ini lahir, kita lihat apakah memang benar anak pangeran, baru kita buat keputusan. Lalu pernikahanku dengan pangeran? Pernikahannya akan ditunda dulu. Jika anak itu benar anak pangeran, mungkin kamu masih punya kesempatan. Tapi anak ini masih 8 bulan lagi sebelum lahir. Jadi maksud Anda, selama waktu itu, hamba harus tetap dikurung dan tidak bisa menikah dengan pangeran? Benar sekali. Tidak bisa. Kalau begini, bagaimana menghadapi orang lain nantinya? Bagaimana bertahan selama 8 bulan? Tidak bisa. Kalau begini, bagaimana menghadapi orang lain nantinya? Bagaimana bertahan selama 8 bulan? Yang mulia, izinkan hamba menikah dengan pangeran. Jika kami menikah, hamba akan menjaga kandungan ini. Tidak mungkin. Kamu tidak bisa memaksa kehendakku. Yang mulia, walaupun tidak mempertimbangkan hamba, pikirkan anak dalam kandungan hamba. Bagaimana bisa anak ini lahir tanpa status ibu yang jelas? Bagaimana dia bisa hidup dengan baik nantinya? Pangeran, kumohon pikirkan lagi. Pangeran, pangeran.
Kumohon pikirkan lagi. Anda tidak bisa abaikan anak sendiri. Mana mungkin Anda biarkan dia lahir dengan nama yang tercemar. Aku dengar beberapa bulan pertama kehamilan itu sangat rapuh. Tergantung kondisi ibu, Pangeran. Jika aku ditempatkan di ruang gelap dan dingin, aku pasti akan merasa takut dan cemas. Itu mempengaruhi pertumbuhan janin. Pangeran, bisakah Anda memberi sedikit kelonggaran demi anak ini? Pangeran hatinya sangat keras. Harusnya dia pedulikan nasib anaknya. Bagaimana bisa dia tega mengurung ibu dari anaknya selama 8 bulan? Benar, upacara pernikahan sudah disiapkan. Lebih baik pernikahan besok berjalan seperti yang direncanakan. Sisanya bicarakan setelahnya. Tidak, kita tunggu 8 bulan. Tidak, kita tunggu 8 bulan lagi. Aku sudah bilang sebelumnya, tidak mau ulang 2 kali. Apa kamu pikir kamu punya hak untuk tawar-menawar denganku? Pangeran, Anda sungguh tega. Tidak takut berdampak ke bayi ini. Anda tidak peduli ya? Kamu berani ancam aku lagi? Aku ini cuma orang yang sudah dianggap bersalah tanpa kuasa. Mana berani ancam pangeran. Lagi pula, aku cuma bilang mungkin aku juga ibu dari anak ini. Di dunia ini, mana ada ibu yang gak sayang anaknya sendiri. Aku cuma takut dia ikut menderita bersama aku. Kalau sampai dia gak kuat bertahan 8 bulan. Kenapa? Tidak apa-apa. Kalau saja aku tidak datang terlambat, kamu tidak akan terluka separah ini. Yang mulia, pangeran, pemeriksaan rumah lain sudah selesai. Katakan. Hamba melapor, segala sesuatu di rumah lain yang mulia, termasuk tanaman langka, semua sudah hancur. Hadiah-hadiah yang mulia bawa pun, semua dihancurkan. Selain itu, hamba juga menemukan di lantai jejak-jejak darah yang panjang. Kelihatannya itu karena yang mulia terluka parah di tangan dan dipaksa merangkak di lantai, meninggalkan jejak itu. Selain itu, plakat yang diberikan Maharaja sebelumnya dan juga rantai pasangan milik yang mulia dan pangeran, rantai permata 9 warna, semua telah dihancurkan dan tidak bisa diperbaiki lagi. Lastri Aruna! Kamu ini perempuan jahat. Semua kejahatan yang kamu lakukan benar-benar keji. Dosa-dosamu tidak terhitung lagi. Kalau kamu pikir aku akan menikahimu sekarang, itu tidak mungkin. Jangan coba-coba lagi pakai anak buat nego sama aku. Mulai detik ini, kamu akan dikurung. Sampai saat kamu melahirkan. Setelah kamu melahirkan anak itu, kalau memang itu anakku, aku bisa ampuni kamu dari hukuman mati. Aku akan kasih kamu status demi anak itu. Kamu bisa tinggal di istana. Tapi, kalau kamu mau jadi istri resmiku, itu sama sekali tidak mungkin. Sebaiknya kamu lupakan hal itu. Tidak. Terus anak itu bagaimana? Kamu tidak perlu khawatir. Kalau memang itu anakku, aku sendiri yang akan mengurusnya. Dan tidak akan kubiarkan namanya ternoda oleh kamu sebagai ibunya. Kalau kamu terus berisik, begitu anaknya lahir, aku jamin kamu bahkan tidak punya kesempatan buat melihatnya. Tidak boleh seperti ini. Habis. Semua sudah habis. Segalanya sudah aku capai dengan susah payah. Kalian semua orang jahat. Berani-beraninya mengejekku. Terutama kamu ya. Berani-beraninya kamu mengejekku. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Kamu pikir kamu siapa? Lastri, kamu mau apa? Aku akan membunuhmu. Lepaskan aku. Aku tidak akan lepaskan. Aku mau bunuh kamu. Ini semua salah kamu. Lepaskan dia. Cepat bantu. Lastri Aruna, apa kamu mau melakukan pembunuhan di depan umum? Kamu gila. Aku tidak gila. Yang pantas mati itu kamu. Kalau bukan karena kamu menyesatkanku, aku tidak mungkin terpuruk seperti ini. Ini semua salah kamu. Kamu yang bikin aku begini. Apa maksudnya salahku? Lastri Aruna, kamu yang menyuruh aku untuk mengikuti pangeran. Lastri Aruna, aku benar-benar bodoh. Percaya sama kamu. Bodoh menganggap kamu saudara. Diam kamu. Ini semua gara-gara dia. Karena perempuan ini. Satu langkah salah, berujung salah terus. Kalau kalian tidak bisa melepaskanku, maka kalian jangan lepaskan dia juga.
Kamu ya kamu, dia ya dia. Kalian semua punya kesalahan. Tidak akan lolos dari hukuman. Yang tidak layak dimaafkan, tidak akan ada yang kulepaskan. Tunggu aku urus masalahmu dulu. Soal yang lain nanti. Menurut hukum majaku, yang harus dipenjara, dipenjara. Tidak akan ada yang lolos. Tidak, aku tidak mau dipenjara. Hai Lastri, kamu tega sama aku. Jangan salahkan aku tega sama kamu. Hai Lastri, kamu tega sama aku. Jangan salahkan aku tega sama kamu. Guniawati, putri dari keluarga Reksa. Kamu yang bilang ke Lastri Aruna kalau aku punya perempuan simpanan di luar, kan? Tidak, Jadi begitu rupanya kesalahan kamu yang paling besar. Semua ini terjadi dan kamu nggak bisa lepas tangan. Selain Lastri Aruna, orang yang pertama harus dihukum adalah kamu. Aku akan langsung kirim kamu ke penjara. aku tidak mau dipenjara. Aku tidak mau dipenjara. Soal ayahmu Tumenggung Reksa yang berpangkat tinggi tapi tidak bisa mendidik putrinya. Dia juga tidak bisa lepas tanggung jawab. Aku sendiri yang akan menuntutnya. Jangan tangkap ayahku. Aku akan bicara. Aku akan ceritakan semuanya. Pangeran, yang mulia ratu, aku tahu rahasia besar Lastri Aruna. Aku benar-benar tahu rahasia terbesar Lastri Aruna. Kalian jangan dengarkan kebohongannya. Aku benar-benar tahu rahasia terbesar Lastri Aruna. Yang mulia, pangeran, jangan dengarkan kebohongannya. Aku tidak bohong. Yang mulia, pangeran, aku tahu rahasianya. Aku bersumpah demi nyawaku. Aku tidak berbohong. Rahasia apa? Asal kalian bebaskan aku dan keluarga Reksa, aku akan kasih tahu semuanya. Kalau bebas penuhnya, tidak mungkin. Jangan berharap. Tapi kalau infomu berguna, aku bisa pertimbangkan untuk meringankan hukuman buat kamu dan keluarga Reksa. Cepat bicara. Jangan bicara, jangan mengarang. Lastri Aruna, kamu yang memaksa aku. Kamu yang menyuruh aku mengikuti pangeran, lalu melaporkannya padamu. Kenapa bawa-bawa aku dan keluarga Reksa? Sekarang kamu kena masalah, mau tarik aku ikut hancur bareng kamu. Kamu bermimpi sajalah, yang mulia. Anak di perut Lastri Aruna itu bukanlah anak pangeran. Itu anak haram. Anak di dalam perutnya Lastri Aruna bukan anak pangeran. Itu anak haram. Kamu asal bicara. Aku tidak asal bicara. Kamu berani menuduhku dan anakku. Akan kuhabisi kamu. Aku tidak menuduhmu. Anak di perutmu memang bukan anak pangeran. Dia anak dari penjaga itu. Aku Sudah tidak cukup. akan tinggal diam. Cukup. Guniawati Reksa, lanjutkan ceritamu. Pangeran, Lastri Aruna, dia sama sekali tidak tulus dengan Anda. Anda tahu tidak, dia sudah lama punya hubungan dengan penjaga itu. Dia kasih kamu pengkhianatan yang besar. Oh begitu. Di hatinya tidak ada pangeran. Dia tidak mau mundur sebagai permaisuri. Dan juga kemewahan di dalam hidupnya. Pangeran tidak perlu tunggu sampai 8 bulan. Atau sampai melahirkan. Tidak usah dengar omong kosongnya. Anak di perutnya itu jelas-jelas anak penjaga itu. Anak haram. Perempuan ini bahkan punya rencana rahasia. Kalau dia jadi permaisuri dan melahirkan anaknya, dia akan membawa penjaga itu masuk ke istana. Lalu membunuh pangeran. Dari awal dia mendekati pangeran, niatnya itu sudah jahat. Lastri Aruna, berani-beraninya mau bunuh pangeran. Berlutut. Tidak. Dasar perempuan jahat. Kurang ajar. Pangeran, bukan aku. Ini semua karena Guniawati Reksa. Dia iri sama aku. Dia cemburu karena aku jadi permaisuri dan mengandung anak pangeran. Sementara dia tidak bisa. Makanya dia iri dan benci sama aku. Makanya dia menuduh aku. Aku tidak bohong. Kamu pembohong. Kamu yang menuduhku. Aku tidak bohong. Yang mulia ratu, pangeran, aku sungguh berkata jujur. Aku punya buktinya. Bukti apa? Yang mulia, pangeran, aku bersumpah demi langit dan bumi. Kalau aku bohong sedikit saja, aku akan disambar petir dan mati tidak tenang. Tunggu sebentar. Berikan padaku. Berikan padaku. Berikan padaku. Berikan. Berikan padaku. Berikan. Berikan. Berikan padaku. Aku berhasil mendapatkannya.
Aku berhasil. Berikan padaku. Perintah pangeran, berikan padaku. Pangeran akan hitung sampai 3. 1, 2, 3. Mengawal, ambilkan kain penutup itu. Yang mulia, pangeran. Buka, lihat apa yang tertulis di atasnya. Semoga kabarmu baik. Tepat malam ini, kita ketemu di pintu samping halaman belakang. Sudah beberapa hari tidak ketemu, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Pangeran, dengarkan penjelasanku. Itu bukan tulisanku. Itu dia, orang jahat ini. Dia yang meniru tulisanku. Ini sungguh bukan tulisanku, Pangeran. Masih berani membantah. Kamu kira aku tidak mengenali tulisanmu? Yang ada di sini, jelas sekali itu tulisanmu. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Ini tidak seperti yang Anda kira. Lastri Aruna, seumur hidupku aku paling sakit hati. Yang pertama, orang yang aku percayai malah mengkhianatiku. Yang kedua, orang serakah akan kemewahan tapi caranya tidak etis. Dan kamu adalah gabungan keduanya. Pikiranmu itu licik dan juga kejam. Pakai cara busuk untuk mencapai tujuanmu. Aku tidak akan biarkan orang seperti kamu tetap berada di sisi kakakku. Bukan begitu, Yang Mulia. Dengarkan penjelasan hamba. Bukti sudah jelas di depan mata. Kamu masih membantah. Ini ulah Guniawati Reksa. Guniawati Reksa selalu sangat dekat denganku. Itu adalah tulisan tangannya yang meniru tulisan tanganku. Dia melakukannya untuk menjebakku. Semua inilah dia. Lastri Aruna, kamu tidak tahu malu. Kamu berani mengatakan itu. Itu tulisan tanganmu yang meniru tulisanku. Kamu hanya ingin mencemarkan namaku. Hamba bersumpah Yang Mulia. Hamba sama sekali bukan perempuan yang tidak setia. Anda masih ingat? Malam 2 bulan yang lalu, malam itu, aku yang melayani Anda. Keesokan harinya, di tempat tidur itu, masih ada noda merah. Anda tidak ingat? Calon permaisuri itu pasti sudah terdesak sampai bicara begitu di depan umum. Pangeran, kamu sudah merusak kehormatan seseorang. Tidak mau mengaku, kejam sekali. Pangeran, jangan percaya dia. Dia yang membuatmu mabuk. Dia yang mendekatimu. Itu karena di dalam perutnya, dia sudah hamil anak dari lelaki sembarangan itu. Dia ingin membuatmu percaya itu adalah anakmu. Kamu menuduh tanpa bukti. Pangeran, jangan dengarkan orang jahat itu. Dia memfitnahku. Apa yang dia katakan, semua itu bohong. Lalu dari mana datangnya noda merah malam itu? Itu mudah saja. Kamu sengaja membuat pangeran mabuk, lalu menyembunyikan sedikit darah ayam di tubuhmu. Saatnya tiba, tinggal tumpahkan sedikit ke kasur. Kamu kira, apa tidak ada yang mengerti trik-trikmu itu? Kamu bohong. Aku lahir dari keluarga terpandang. Mana mungkin terpikir cara kotor seperti itu? Memang sudah seperti itu. Pangeran, kamu percaya dia atau percaya aku? Pangeran, kamu lebih percaya dia atau sama aku? Pangeran, aku tahu kamu marah dan benci padaku. Tapi anak kita ini tidak bersalah. Aku sudah melayani Anda lama sekali. Aku tidak punya prestasi tapi setidaknya berjuang. Apa di hatimu? Aku ini cuma perempuan yang tidak tahu malu. Kalau Anda percaya sama fitnah orang lain, sampai menyakiti dan salah paham pada anak kita, apa Anda tidak akan menyesal seumur hidup? Aku bilang aku bersumpah. Kalau ada sedikit saja kebohongan, langit akan mendatangkan petir. Lastri Aruna, kamu kira semua orang itu seperti kamu? Kamu bodoh sekali. Kamu takut semuanya akan terbongkar. Kamu suruh aku kirim pesan buat kekasih penjagamu itu. Aku hanya hati-hati sedikit. Kamu suruh aku bakar sapu tangan yang kamu gunakan untuk bertemu. Tidak disangka, aku masih punya bukti. Pangeran, tulisan ini tidak cuma disalin dalam sehari 2 hari. Kalau bukti ini tidak cukup, aku masih punya bukti lainnya. Masih ada lainnya? Benar. 2 helai kain ini mungkin tidak terlalu berarti. Kalau kamu tetap bilang aku buat-buat, ya sudah. Tapi aku akan membuktikannya. Asalkan kamu panggil dia ke sini, langsung adu bukti. Semuanya akan ketahuan. Tidak bisa adu bukti. Kenapa? Kamu takut? Kenapa aku harus takut? Aku takut apa? Kenapa aku harus takut? Aku takut apa? Kalau tidak takut,
Panggil dia untuk adu bukti. Tidak bisa. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu kamu sudah berkomplot sama orang itu? Benar, pasti kamu sudah berkomplot sama orang itu. Hei, orangnya saja belum datang. Kamu sudah tahu aku akan berkomplot dengan orang itu. Aku itu tidak sehebat dirimu. Bisa tahu masa depan. Dan bisa berkomplot sama orang itu. Lastri, kalau bukan kamu duluan yang hianatin aku tidak akan bongkar rahasiamu. Ini urusan yang sangat besar. Kalau sembarangan menuduh, itu kesalahan besar yang bisa dihukum mati. Kenapa aku harus bodoh sampai bohong seperti itu? Aku tidak mau mati. Yang mulia, aku kenal orang itu. Biarkan aku panggil dia ke sini. Baiklah, kalau begitu cepat panggil dia. Kalian berdua pergi bersama dia. Lastri, Berhenti! Kenapa kamu teriak begitu? ada apa denganmu? Jangan sentuh aku! Siapa yang izinkan kamu panggil namaku? Lastri, kenapa kamu terluka parah seperti ini? Aku sudah bilang! Jangan panggil aku begitu! Kamu cuma seorang pengawal rendahan. Berani sekali menghinaku! Ayo, berdiri dulu. Jangan sentuh aku! Lastri, kamu mau meninggalkan janji kita? Diam! Siapa yang janji denganmu? Jangan sembarangan menuduh. Lastri, kamu bicara apa? Kamu kan pernah bilang ke aku janji setia selamanya. Kamu bilang, kamu tidak peduli, aku cuma seorang pengawal bawahan. Tapi kamu mencintaiku sebagai manusia. Aku serahkan segala hidupku padamu. Kenapa kamu bisa berbalik begitu saja? Aku tidak begitu. Kamu bohong. Pergi dari sini! Aku mengerti. Kamu mau ninggalin aku, mengejar kemewahan dan kekayaan itu. Kamu prajurit busuk. Aku sama sekali tidak kenal kamu. Aku mengerti. Kamu mau ninggalin aku, mengejar kemewahan dan kekayaan itu. Kamu masih berani menuduh begitu? Kamu prajurit busuk. Aku sama sekali tidak kenal kamu. Tidak kenal aku. Tapi kamu tiap hari kirim surat ke aku. Tidak kenal aku, tapi selingkuh sama aku. Habisin waktu bersamaku. Waktu itu kamu manja-manjaan panggil aku suamimu. Kenapa tidak panggil aku prajurit busuk? Jangan sentuh aku. Sekarang kamu bilang aku kotor, tapi bertemu denganku diam-diam dan hamil anakku. Benarkah kamu benar-benar hamil anak dari pria itu? Ya ampun, pangeran benar-benar sudah dihianati. Kamu ini bikin malu saja. Aku nggak mengandung anakmu. Aku mengandung anak pangeran. Anak pangeran? Sungguh lucu. Kamu perempuan tidak berperasaan. Dengar ya, kamu boleh saja tamak, tapi jangan sampai anak kita tidak mengenal aku sebagai ayahnya. Saat kamu hamil, kamu selalu bilang, kamu hanya berpura-pura dengan pangeran. Kamu sama sekali nggak mencintainya. Kamu bahkan hanya ingin memberi anak ini kehidupan yang lebih baik, tapi dia tetap anakku. Kamu bahkan memintaku diam-diam mengumpulkan ramuan racun. Nanti kamu masuk ke istana, lalu cari kesempatan untuk membunuh suamimu yang murahan itu, dan hidup bersamaku samanya. Kamu sudah lupa? Tidak. Tidak. Aku bahkan masih percaya padamu. Aku harus rela melihat perempuanku mengandung anak lalu tidur dengan pria lain. Perempuan jahat! Aku bahkan masih percaya padamu. Aku harus rela melihat perempuanku mengandung anak tidur dengan pria lain. Perempuan jahat! Kalian berdua benar-benar orang yang tidak tahu malu. Aku tidak melakukannya. Aku tidak melakukannya, pangeran. Jangan dengarkan omongannya. Aku sama sekali tidak kenal dia. Dia sama perempuan itu sudah bersekongkol. Mereka mau membunuhku. Membunuhmu? Kalau kamu sungguh tidak ada hubungannya sama aku, kenapa aku harus melakukan ini buat orang yang tidak ada hubungannya? Semua cuma membuat terjerat dalam bencana besar. Aku tidak mau hidup dengan tenang lagi. Lastri Aruna, kesalahan terbesarku adalah percaya sama omong kosongmu ini. Dan kalian para bangsawan ini tidak ada yang baik. Kalau bukan karena kamu sekarang hamil anakku, aku ingin sekali membunuhmu. Tolong, pangeran. Dia sudah gila. Jangan dengarkan omongannya. Yang paling tidak pantas aku percaya itu kamu. Lihat,
Pangeranmu itu juga tidak mau sama kamu lagi. Dia bilang kamu kotor. Pernah tidak kamu pikirkan kalau akan ada hari ini? Iya juga. Kamu memang perempuan yang suka cari perhatian dan mulutmu penuh kebohongan. Siapa suruh kamu hamil anakku? Hidupmu itu adalah milikku. Mati pun adalah milikku. Pangeran, ini yang ditemukan di rumah Wulangsang. Pangeran, ini yang ditemukan di rumah Wulangsang. Ini. Jepit rambut ini adalah yang aku kirimkan langsung untukmu. Dulu pernah kupakaikan untukmu. Lalu kamu bilang itu hilang. Aku bilang tidak masalah. Nanti aku belikan yang baru. Gelang ini dan yang lainnya, semua ini milik istanaku. Ini adalah pakaian pribadimu. Perempuan tidak tahu malu. Kamu tidak tahu malu. Kamu pantas mati. Tidak disangka, tidak disangka. Para perempuan bangsawan ini benar-benar suka main-main seperti itu. Pasti kamu sedang bersama lelaki liar itu saat kalian bermesraan. Pakaian dalam itu tergantung di sabuk lelaki liar itu kan? Aduh, barang pribadi seperti itu bisa diberikan begitu saja. Benar-benar main-main. Apa bedanya dia dengan perempuan pelacur? Benar sekali. Syukurlah jika pangeran menikahinya, itu akan sangat sial. Benar ya. Kalian semua pergi. Pangeran. Aku benar-benar tahu salahku. Pangeran. Aku benar-benar tahu salahku. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku hanya kebetulan tersesat. Tapi aku tetap mencintaimu. Aku cuma sedikit bingung. Jangan tinggalkan aku ya. Jangan tinggalkan aku ya, Pangeran. Tanpamu, bagaimana aku bisa hidup? Diam! Aku benar-benar dibutakan oleh wanita sepertimu, menyelubungi mataku. Kalau aku sampai jadi menikahimu, hidupku pasti sudah berakhir. Tidak. Kalau aku jadi menikahimu, mungkin aku tidak punya kehidupan lagi. Kapan aku dibunuh olehmu, aku bahkan tidak tahu. Sekarang, akhirnya aku bisa melihat jelas wajah asli dari wanita jahat ini. Lihat kan? Pangeran tidak mau sama kamu lagi. Kamu tidak punya takdir jadi permaisuri. Kamu sudah memilih aku. Jadi seumur hidup kamu ikut denganku. Tidak! Kalian berdua, aku bahkan merasa jijik hanya dengan melihat kalian. Jangan bikin mataku kotor di sini. Pengawal! Bawa mereka berdua pergi dari sini. Tunggu perintah hukumannya. Tidak. Pangeran, beri aku kesempatan lagi. Aku bisa menggugurkan anak ini. Mari kita mulai lagi dari awal. Aku cinta padamu. Tutup mulutmu. Aku merasa jijik melihatmu. Kalau masih berisik, aku akan membunuhmu sekarang juga. Tutup mulutmu. Aku merasa jijik setiap kali melihatmu. Jika kamu masih berisik, akan kubunuh sekarang juga. Lihat kan? Di dunia ini hanya aku yang paling mencintaimu. Lastri, tenanglah. Kamu hamil anak denganku. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu. Tutup mulutmu. Kamu ini gila. Gila? Benar. Sejak aku mengenal kamu, aku jadi gila. Kamu mau hidup? Aku punya cara. Asal kamu bilang kamu cinta aku akan bunuh pangeran untukmu. Berani sekali. Katakanlah, kamu cinta aku atau tidak? Katakanlah, kenapa kamu tidak bicara? Tidak mau bicara ya? Tidak apa-apa. Tidak bicara juga tidak masalah. Aku bakal langsung turun tangan buat bunuh dia. Lalu bawa kamu kabur jauh-jauh. Lindungi aku! Kamu harus mati! Aku bakal langsung turun tangan buat bunuh dia. Kamu harus mati! Cepat lindungi pangeran! Gagal. Padahal sedikit lagi. Kenapa? Yang Mulia Ratu, Pangeran, pembunuh sudah ditangkap. Kamu tidak apa-apa kan? Kamu adalah ratu. Kenapa kamu melindungiku? Tidak apa-apa. Karena kamu adalah kakakku. Satu-satunya keluarga yang kupunya. Kamu adalah kakakku. Satu-satunya keluarga yang kupunya. Ini sudah berakhir. Bawa orang gila ini ke penjara.
Masukkan dia ke penjara bawah tanah. Baik, Yang Mulia. Lastri Aruna, lihat aku sekali saja. Lihat aku sekali saja. Kenapa kamu tidak melihatku? Di dalam perutmu itu adalah anakku. Ini benar-benar sudah berakhir. Pangeran, aku sangat memohon, ampunilah aku. Pangeran, dia itu gila. Aku tidak ada hubungannya lagi dengannya mulai sekarang. Pangeran, aku mohon, ampuni aku. Diam! Aku merasa sangat jijik setiap kali mendengarmu. Aku merasa sangat jijik. Lastri Aruna, kamu berniat membunuh pangeran sebagai calon permaisuri. Kamu berzina dengan pria lain. Kesalahanmu sangat besar. Tidak ada kemungkinan untuk diampuni. Yang Mulia Ratu, Pangeran, aku baru saja membongkar selingkuhannya. Aku sudah berjasa. Bisakah melihat jasaku dalam membongkar pelaku? Kasihanilah aku. Kamu sebagai putri tunggal keluarga Tumenggung bisa-bisanya membantu dan bekerja sama dengan penjahat. Sudah merusak nama baik keluarga Tumenggung Reksa. Kamu bisa mempunyai hati sejahat ini. Sepertinya ada hubungannya dengan ayahmu. Pengawal, bawa dia juga ke penjara. Jangan Pangeran. Kamu sudah janji akan memaafkan kami. Aku tidak pernah berjanji padamu. Orang yang bersalah harus membayar akibatnya. Pangeran, aku salah Pangeran. Aku telah dipaksa. Pangeran. Kami salah Pangeran. Kasihanilah kami ya Pangeran, kami janji akan berubah. Kalian yang berasal dari keluarga terpandang cuma sibuk tidak jelas tiap hari. Nikmati perlindungan orang tua, tapi malah berbuat jahat. Hari ini, akhirnya aku bisa lihat dengan jelas. Di balik kemewahan kalian ternyata busuk semua. Bawa semuanya pergi, biar aku yang menyelidiki. Matilah juga aku. Hari ini, akhirnya aku bisa lihat dengan jelas. Di balik kemewahan kalian ternyata busuk semua. Bawa semuanya pergi, biar aku yang menyelidiki. Matilah juga aku. Moro senengmu ini sepertinya sering menggunakan cara-cara kejam, memaksa perempuan polos. Kamu kira aku ini perempuan yang tidak berkuasa, lalu bisa kamu hinakan sesuka hati? Lihat cara-cara yang kamu pakai, terlihat jelas kamu sudah sering melakukan hal seperti ini. Tidak, ini salah paham. Ini bukan urusanku. Aku cuma orang yang berbisnis. Bisnis kotor seperti ini lebih baik tidak usah dilakukan. Mulai hari ini, gedung Moro Seneng akan segera disegel. Jangan, uangku. Para perempuan polos yang kamu paksa, aku akan bebaskan mereka semua. Sedangkan kamu, sampai jumpa di penjara. Jangan, Yang Mulia. Aku tidak bersalah, Yang Mulia. Yang Mulia, Pangeran, bisakah memaafkan hamba? Tenang saja, aku belum akan membunuhmu sekarang. Aku akan memasukkan kamu ke penjara bawah tanah dulu, akan kuperiksa dengan teliti. Setelah itu, aku akan selidiki keluarga Aruna dengan cermat. Untuk semua yang kamu lakukan kepadaku di masa lalu, aku akan membalasnya satu persatu. Aku bukan orang yang kejam. Tapi sebagai penguasa suatu negara, aku tidak akan pernah menunjukkan rasa kasihan kepada orang yang bersalah. Mimpimu menjadi permaisuri mungkin akan terwujud di dunia lain. Yang Mulia Ratu, Pangeran, hamba salah. Tolong beri hamba kesempatan lagi. Yang Mulia. Maafkan aku. Aku yang telah salah menilai orang. Aku yang membuat menderita begini. Sebenarnya kamu datang untuk merayakan pernikahanku, tapi siapa sangka malah begini. Dibanding penderitaanku, aku rasa sebaiknya kejadian ini terjadi sekarang. Agar kamu bisa melihat siapa sebenarnya orang yang akan kamu nikahi. Lebih baik sekarang daripada setelah menikah. Sekarang kamu tahu, masih belum terlambat. Kalau kamu baru tahu setelah menikah, mungkin akan ada masalah besar. Benar juga. Kalau jadi menikahi perempuan jahat itu, sepertinya kakakmu akan segera kehilangan nyawa. Yang penting kakak selamat. Bagaimanapun, kakak adalah orang yang paling dekat denganku. Kedepannya kalau mencari kakak ipar harus hati-hati. Harus mencari seseorang yang bijaksana, baik hati, dan berakhlak mulia. Sebagai adik, aku baru bisa merasa tenang. Kalau begitu, bantu aku untuk memilih ya. Ini kan pernikahanmu. Tentu saja kamu yang harus memilih. Meskipun aku seorang ratu, tapi aku tidak bisa mengintervensi pernikahanmu. Aku hanya berharap kamu bisa menemukan pasangan yang baik. Sebenarnya, status keluarga bukanlah hal yang paling penting. Yang paling penting adalah karakternya. Apa dia orang yang baik? Apa dia benar-benar mencintaimu?
Setelah kejadian ini, aku sudah bisa melihat dengan jelas para bangsawan itu punya kebiasaan yang buruk. Dulu, itu adalah kelalaianku. Sekarang setelah kembali, aku akan benar-benar mengatur dengan baik keburukan di balik kekuasaan kerajaan. Kakak akan mendukungmu. Kita berdua bersatu hati. Kekuatan kita tidak tergoyahkan. Itu benar sekali. Ayo, kita pulang.